Saya, Dwinta Rizky Rahel Saragi. Saya, Sinta Sihotang. Saya, Indah Wahyuningsih. Saya, Evianti Takimpo. Saya, Apni Gajah. Saya, Desi N. Sitanggang. Saya, Safira Sarah. Saya, Mustaina. Saya, Olivia Latumahina. Saya, Sulistyo Budi. Kami dari kelompok 1, golongan 3, angkatan 6, mempersembahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, golongan 3, angkatan 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Kami sudah melaksanakan wawancara kepada 3 orang narasumber yang berbeda. Tentunya berbeda generasi, juga berbeda jenis pekerjaan. Kira-kira apa ya tanggapan mereka tentang apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Penasaran kan? Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Sarah Rosita, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 6. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai beliau, Dr. Hewan Yulianto, seorang pensiunan PNS Kementerian Pertanian. Terima kasih Pak atas kesempatan dan kesediaannya untuk diwawancara dan direkam. Ya. Hari ini saya akan mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya. Apakah sebelumnya Bapak sudah pernah mendengar istilah tersebut? Pernah mendengar istilah tersebut, wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia itu yang terdiri dari beberapa kepulauan, yaitu 17.041 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan adat istiadat atau budaya yang sering kita dengar dengan istilah SARA. Untuk membela negara itu harus kita pertahankan, tidak boleh tercerai-berai dengan dasar negara, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik. Saya kira itu ya. Menurut Bapak, seberapa penting wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut? Itu sangat penting untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara, karena kita sekarang dengan globalisasi Indonesia, NKRI harus kita pertahankan, tidak boleh ada intervensi dari negara asing ke dalam wilayah NKRI. Jadi sangat penting itu kita pertahankan wawasan kebangsaan dan bela negara tadi. Baik. Selama ini apa yang sudah Bapak terapkan untuk bela negara? Ya, untuk saat ini yang sudah pernah kami terapkan untuk bela negara, saya selaku pensiunan pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut dengan aparatur sipil negara atau ASN. Di lingkungan ASN itu ada aturan bahwasanya setiap hari Senin atau seminggu sekali diwajibkan untuk mengadakan upacara bendera di lingkungan kantor masing-masing. Kemudian setiap tanggal 17 Agustus kita juga diwajibkan untuk mengadakan upacara bendera di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu sudah bentuk bela negara. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Halo Kak. Iya, halo. Boleh minta waktunya sebentar ya Kak? Oh iya, silakan. Kakaknya namanya siapa ya Kak? Nama saya Muhajir, bisa dipanggil Ajir. Ya. Usianya berapa sekarang?
Oh, saat ini saya berusia 22 tahun, tapi sekitar bulan depan lah saya akan masuk 23. Baik Kak, kegiatan sehari-hari Kakak ngapain aja? Saya saat ini mahasiswa tingkat akhir dan insya Allah tahun depan saya akan selesai. Oke Kak, baik. Boleh saya tanya-tanya sedikit ya? Oh ya, silakan. Kakak pernah dengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara nggak? Wawasan kebangsaan dan bela negara, iya pernah dengar. Pernah ya? Iya pernah. Ya, pernah. Menurut Kakak, apa sih itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Dari apa yang saya tahu, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita dalam bernegara, bagaimana kita itu bernegara. Ya. Kalau bela negara sendiri? Kalau bela negara yang saya tahu rasa cinta kita yang didasari karena ketulusan untuk mempertahankan atau menegakkan kelangsungan hidup bangsa yang saya tahu itu. Oke, baik. Menurut Kakak nih, seberapa penting pemahaman kita terkait wawasan kebangsaan dan bela negara buat Kakak sendiri ataupun buat orang lain? Wawasan kebangsaan dan bela negara saya rasa sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kenapa? Dengan kita memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, tentunya kita bisa bernegara dengan baik. Kemudian kalau bela negara, tentunya kita ya sama aja. Kalau kita bisa tahu apa itu bela negara, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya namanya memajukan negara inilah. Seperti itu yang saya tahu. Oke, baik. Menurut Kakak nih, aktivitas atau kegiatan sehari-hari apa saja yang sudah Kakak lakukan yang terkait dengan bela negara sendiri? Iya, bela negara yang saya pahami, ya saya kan selaku seorang profesi saya saat ini sebagai seorang mahasiswa. Ya. Tentu bela negara yang saya dapat lakukan atau saya wujudkan adalah dengan belajar dengan baik, dengan belajar sebaik-baiknya agar nanti ketika saya menyelesaikan studi saya bisa memberikan kontribusi buat kemajuan bangsa ini atau negara ini. Oke, baik. Sepertinya Kakak sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara ya Kak? Oh ya, sedikit. Ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Semoga sukses sama studinya dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah, saya bidan dari RSUP Dr. Johannes Lemina Ambon. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Puji Nurani. Oke, Ibu bisa perkenalkan diri, nama dan juga pekerjaan Ibu? Nama Puji Nurani, pekerjaan ibu rumah tangga. Oke, bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu, saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui dan Ibu pahami tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu ya rasa nasionalisme, rasa cinta negara, cinta bangsa, seperti itu sih wawasan kebangsaan. Menurut Ibu itu ya. Kalau untuk bela negara, Ibu yang Ibu pahami lah, Ibu ketahui tentang bela negara itu apa? Bela negara ya sama juga sih, hampir sama ya, mencintai negara kita, menjaga rasa nasionalisme terhadap negara kita. Menurut Ibu bela negara, Ibu kan sebagai ibu rumah tangga, wujud bela negaranya Ibu sebagai ibu rumah tangga itu apa aja ya? Kalau sebagai ibu rumah tangga itu ya untuk bela negaranya ya mendidik anak-anak, mengarahkan, mengajarkan, memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita. Kalau dalam bentuk ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga ya. Menurut Ibu untuk anak-anak zaman sekarang Bu, adakah perbedaan anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang untuk upaya bela negara? Kayaknya sangat berbeda ya. Kalau dulu itu kita rasa nasionalismenya tinggi, kalau anak sekarang itu kayaknya cuek gitu ya, kurang gitu. Menurut Ibu apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi anak-anak zaman sekarang itu seperti itu? Kayaknya seperti media sosial itu sangat berpengaruh kepada anak-anak ya, perilaku, rasa adab juga sangat berpengaruh sama anak-anak. Kalau menurut Ibu dari bela negara itu tadi yang terjadi pada anak-anak ya Bu ya, berarti kan ada penurunan dari zaman dulu dengan sekarang ya Bu ya. Peran dari ibu rumah tangga untuk membentuk peran bela negara pada anak itu berperan penting nggak Bu? Iya, sangat berperan ya.
kan dari semua itu kan dari rumah, dari Ya. ibu kita sebagai orang tua ya. Kalau kita ajarkan, kita didik rasa kecintaan sama negara kita, terus sikap anak-anak kita, sopan santunnya, adabnya, berperilaku kan dari rumah, dari ibu. Baiklah Ibu, terima kasih sedikit kita berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Analisis hasil wawancara Bapak Yulianto Setiawan yang merupakan pensiunan ASN, yaitu narasumber memahami wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam hal ini narasumber menyampaikan bahwa begitu banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga kita perlu mempertahankannya dengan mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting peranannya, terkhusus di masa globalisasi saat ini. Selaku pensiunan ASN, beliau telah melakukan aksi bela negara seperti upacara bendera dan upacara kemerdekaan. Hasil wawancara Muhajir, seorang mahasiswa, yaitu narasumber juga memahami bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita dalam bernegara, sedangkan bela negara merupakan rasa cinta kita kepada tanah air. Wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita bernegara. Bentuk cinta tanah air dari seorang mahasiswa adalah dengan belajar giat untuk berkontribusi pada nusa dan bangsa. Analisis hasil wawancara Ibu Puji Nurani, seorang ibu rumah tangga, yaitu narasumber juga memahami wawasan kebangsaan dan bela negara yang merupakan bentuk nasionalisme dan cinta kepada bangsa Indonesia. Wujud bela negara sebagai ibu rumah tangga dapat berupa mendidik, mengajar anak-anak, serta memberikan kasih sayang kepada keluarga. Seperti yang diketahui bahwa saat ini ada kemunduran nasionalisme yang terjadi pada anak-anak. Maraknya media sosial yang kurang mendidik menjadikan anak zaman sekarang memiliki perilaku dan adab yang kurang baik. Sehingga peran ibu dalam keluarga sangat penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam lingkungan keluarga. Wah, ternyata bagus sekali ya teman-teman pendapat dari 3 orang narasumber kita. Ternyata perbedaan generasi juga mempengaruhi cara pandang dan juga cara berpikir kita tentang apa itu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Namun seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga, walaupun terdapat perbedaan cara pandang, namun kesimpulannya tetap sama teman-teman, di mana wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari jati diri bangsa kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Jadi demikian ya teman-teman video kita pada saat ini. Semoga dengan video ini membantu kita menjadi ASN yang lebih baik lagi dalam upaya pelayanan kita sehari-hari ke depannya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.